Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Sehendra dari Prodi PJKRB dengan nomor NIM 210241317. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang dan pemakaian bahasa saat ini serta penggunaan EYB dan bagaimana pengguna kalimat efektif dalam tuturan formal. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Karena setiap suku berbeda bahasa, maka bahasa Indonesia ialah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa. Dalam artikel ini, saya akan menyajikan tulisan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni yang pertama perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan yang kedua perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Tinggi, Malaka atau Riau. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita bicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memiliki satu-satunya dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini, memiliki bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat. Karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Bukti penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti bahasa Melayu seperti kedudukan bukit di Palembang 683 Masehi, prasasti Tulang Tuo di Palembang 684 Masehi, dan prasasti Pagaruyung 1356 Masehi. Sama bukti itu tertulis pada batu nisan di Minye 7 Aceh 1380 Masehi. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Ikrar pada para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia.
Pada tahun 1982, itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi menggantikan ejaan Pan of Huyen 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYB. Ejaan ini diresmikan pemakaian pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusnya Presiden No. 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirnya ejaan bahasa Indonesia (EBI) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, sebelum telah ditetapkan dengan Permendikbud No. 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI). PUBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.